Bapak Ibu sekalian, kenapa roti sama ikan? Kenapa enggak jagung sama beguling gitu? Tidak, kenapa? Dan tentu ini bukan ngawak-ngawak gini, karena memang zaman dulu tuh memang orang tuh biasa makan roti. Roti itu seperti kita makan nasi, dan ikan itu tambahan yang wajib ada. Sehingga dalam sakramen gereja, sakramen ekaristi lambangnya roti sama ikan dalam satu keranjang begitu dengan tulisan Iktus dalam bahasa Yunani yang artinya Yesus Kristus. Apa yang menarik bahwa ketika para murid mengatakan suruh mereka pergi, udah malam ini, dan mengatakan kamu harus memberi makan. Sehingga pertanyaan para murid, haruskah kami? Artinya suatu ketidaksanggupan. Coba periksa ketika dikumpulkan 2 ikan dan 5 roti dan diberikan kepada Yesus, dan Tuhan mengucap perkataan berkelimpahan. Ini artinya sangat jelas. Ketika sesuatu yang sedikit yang kita punya dan dengan tulus ikhlas kita persembahkan membantu orang, misalnya kita uang punya 1 juta ini, anak sakit, tetangga juga sakit juga, dia perlu pinjam, dan dengan legowo meminjamkan, kata mungkin pinjam atau mungkin minta begitu, separuh gitu. Dan apa yang terjadi? Peristiwa perbanyakan terjadi. Nah, Tuhan Maha Kuasa, Dia mampu mengerjakan apa saja. Inilah keyakinan gereja kita, keyakinan saya pribadi. Sejak dulu ini selalu diingatkan. Khusus waktu kami seminari itu namanya Pak Gusti Putu Oke, selalu mengutip Injil ini. Kemudian juga namanya Pak Sujatra namanya, dari Buduk yang mengajarkan, selalu mengutip ini. Ketika seorang Katolik yang dengan sungguh-sungguh berbuat baik, mungkin kelihatannya tidak punya, tapi jujur, ya dia paling kaya di hadapan Tuhan. Juga mungkin pengalaman saya dengan rekan-rekan imam, ya, saya jujur, saya tidak pernah kekurangan apa-apa. Kelimpahan, meskipun tidak banyak, ya, tapi cukup, di sini cukup selalunya. Sehingga mengapa kita masih berani keluar dari zona nyaman? Bila perlu, ya mungkin ada anak sekolah berapa yang belum bisa bayar. Seandainya kita berani berbuat seperti itu sekalian, itu artinya perpanjangan tangan Tuhan menyertai kita. Berani menawarkan diri, mungkin kurang makan, mungkin saya sumbang 2 babi guling misalnya, dengan spontan, bukan GR, tapi dengan sungguh kesadaran. Atau orang-orang menikah, mungkin dia makan setengah mati. Kita tahu dia harus menikah, mesti ada makan sedikit. Kita diam-diam datang, kita bisikan, saya ada uang 5 juta, pakai sudah. Ada yang begitu kan? Saya kira pasti ada, ya. Pasti ada banyak di Palasari ini. Karena begitu Anda ikut misa, kita mesti ikut Injil ini. Hanya dengan demikian kemudian KBG, lingkungan, apalagi paroki akan kelimpahan berkat Tuhan. Dan hari ini kita melihat benih di sini. Ini bukan klinik, bahwa dengan diminta oleh Pak Bekase supaya dibawakan dalam misa. Ini hal yang bagus menurut saya. Artinya apa? Kita memulai pekerjaan yang besar, yang menghasilkan beras makanan utama pada ekaristi ini, yang persis seperti Injil hari ini, agar benih yang sedikit ini bertumbuh baik dan menghasilkan banyak, dijauhkan dari berbagai macam hama dan penyakit. Kita mohonkan ini, setelah komuni saya akan memberkat untuk benih kita semua ini. Mari kita bersyukur kita mendengarkan Injil yang luar biasa ini, dan mohonkan Tuhan memberikan keberanian untuk mempraktekkannya, agar peristiwa banyakkan roti senantiasa terjadi di rumah tangga kita masing-masing, khususnya di paroki Palasari ini. Amin.